Penyebab komplain, baju tertukar atau tercampur, ini dia. Baik, saya lanjut ya. Kita masuk ke proses setrika. Tapi saran saya, jika kita menggunakan setrika uap, baiknya baju itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu satu, baju sudah dibalikin semua. Kedua, baju sudah dikancing-kancing, gak hanya baju ya, bisa daster, bisa gamis, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada kemeja, nah itu bisa dikancingin semua. Ketiga, lebih enak lagi kalau pakaian itu sudah kita pisah-pisahkan. Misal kita ngerjain baju dulu semua, baru habis itu celana dulu semua, atau baju dewasa dulu, baru kemudian baju anak-anak dulu. Nah, pada saat proses ini harus hati-hati. Khawatirnya apa? Karena ini kan kita kerjakan satu persatu ya, dengan posisi yang nyaman. Nah, khawatirnya kalau kita tidak fokus, baju itu bisa jatuh atau bisa tercecer. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian, kita akan masuk ke proses setrika. Pada saat masuk proses setrika, pastikan area kerja setrika itu tidak ada baju yang tertinggal dari nota sebelumnya. Jadi apapun itu dirapikan dulu, diberesin dulu sampai benar-benar tidak ada yang tertinggal. Supaya pada saat nanti kita mengerjakan nota yang baru, di area itu hanya ada nota itu saja. Tidak ada baju atau pakaian dari nota yang lain. Kemudian setelah disetrika, kita akan masuk ke proses penyusunan baju. Nah, ini hati-hati. Sebenarnya ini adalah salah satu proses yang cukup simpel ya, sebenarnya simpel, tapi ini juga harus hati-hati. Kalau kita tidak punya banyak keranjang, biasanya teman-teman sekalian itu kan suka disusunin ya. Nah, hati-hati pada saat penyusunan itu harus diberi jarak atau dikasih label. Supaya pada saat nanti akan masuk ke proses packing, orang yang bertanggung jawab pada proses packing itu tidak salah ngambil. Ya, harus hati-hati, kasih jarak dan kasih label. Selanjutnya kita masuk ke proses packing ya. Di proses ini, jika yang akan kita packing itu ada banyak nota, lebih dari satu nota, hati-hati pada proses ini. Pastikan yang kita ambil itu isinya sesuai dengan notanya. Apalagi kalau dijejerin ya kan, misalnya di dalam rak atau yang dialasi dengan karpet, itu lebih rentan dibandingin yang ada di dalam keranjang. Jadi hati-hati pada saat proses packing. Kemudian jika sudah selesai, terus kita packing, nah misalnya ya dalam satu nota itu bisa ada 2-3 bungkus packingan, harus diberi label, bisa. Kalau seperti saya yang ada di video itu saya kasih pakai spidol ya, misalnya ada 2 bungkus maka akan saya tulis misalnya Rido ada 2. Atau jika ada 3 bungkus saya tulis jadinya Rido 3, seperti itu. Jadi nanti pada saat pelanggan ngambil, itu tidak akan tertinggal. Kita akan ambil, oh Rido ada 3 bungkus, 3-3-nya akan kita kasih. Beda cerita kalau tidak kita kasih label, hanya sebatas ingatan saja, itu kemungkinan